Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam kasih Kristus. Coba tengok kiri kanannya, adakah senyum yang luar biasa itu? Ya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara seiman di gereja ini ya. Semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan, amin. Yuk, mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa pembuka. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika sampai detik ini kami masih boleh ada di rumah Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kekuatan kami. Kami tahu itu bukan karena usaha kami. Tapi semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami tahu pasti bahwa Engkau sudah hadir di tempat ini sebelum kami memasuki ruangan ini Tuhan. Mari tilik setiap hati kami Tuhan. Mari ingatkan kami untuk kami memberikan yang terbaik dalam setiap tingkah laku kami, pikiran kami, perasaan kami selama kami menjalani ibadah ini. Agar melalui pujian kami, melalui telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, melalui persembahan yang kami berikan, semuanya menjadi dupa yang harum yang kami bisa berikan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati seluruh pelayan Tuhan yang bertugas dalam ibadah ini Tuhan, sehingga sungguh semuanya diberikan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan kalau Roh Kudus ada di sini. Tuhan memberikan kita sukacita sehingga kita bisa tertawa walaupun kita dalam keadaan susah, keadaan sakit. Karena Tuhan Yesus ada di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian ini. Pesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah,
dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Tuhan memberikan kepada kita. Amin. Kau angkat kami dari kegelapan.
kasih Yesus. Kita akan pujian yang mengatakan Tuhan ku percaya. Haleluya Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Engkaulah jawaban bagi kami ya Bapa. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menjadi penolong kehidupan kami. Terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini anak-anak-Mu sebentar akan memberikan persembahan, baik mengembalikan perpuluhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berkenan di hati-Mu Tuhan, dan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan memberi. Tuhan berkati. dan memberiku pengampunan. Sekarang hidupku berarti, memiliki harapan masa depan, berkelimpahan dan berkemenangan. Haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa ya pujian kita barusan dibawakan oleh Sion. Karena Yesus peduli, maka kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Luar biasa. Mari untuk menyiapkan hati kita sama-sama masuk dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan sehingga dari awal ibadah sampai dengan pertengahan ini ada kesempatan untuk kami menaikkan pujian kami dan memberikan persembahan kami Tuhan. Mari kiranya Engkau memberkati setiap suara yang keluar dari lidah bibir, setiap tangan yang memberikan untuk persembahan Tuhan. Sehingga hati yang tulus Tuhan temukan dalam semuanya itu. Dan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan dalam setiap pengelolaan persembahan yang sudah terkumpulkan. Kiranya itu bisa memperluas kerajaan Tuhan. Bapak, bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu Tuhan. Mari kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Mari urapi lidah bibir hamba-Mu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Agar semua yang kami boleh terima saat pemberitaan firman Tuhan, itu hanya berasal daripada Engkau. Mari Tuhan, menyerahkan setiap jemaat yang ada, biar hati yang siap untuk menerima benih firman Tuhan, itu ada juga bagi setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Ibu-ibu, Bapak Ibu, apa kabar? Nah, luar biasa ya. Betul-betul saya berharap keadaannya betul-betul luar biasa untuk Bapak Ibu. Senang jika mendengar balasan sambutan seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian? Karena mungkin tidak setiap orang dalam waktu yang sama, apakah di gereja ini atau di luar gereja ini, mereka berada dalam kondisi luar biasa yang positif. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena ketika bicara tentang penderitaan, kesusahan, kesesakan, itu adalah satu hal yang sangat-sangat normal dialami oleh semua orang percaya. Dan ketika berada dalam kondisi begitu tentu itu hal yang gak enak gitu ya Bapak Ibu ya. Saya tuh ingin ini cepat-cepat berlalu. Ada banyak emosi-emosi muncul yang sangat tidak nyaman, gitu. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah gitu. Belum pikiran yang terus bertanya-tanya. Tuhan tahu gak sih ya saya ngalamin seperti ini? Kan Tuhan tahu ini rasanya gak enak buat saya. Kira-kira ujungnya kemana ya Tuhan tentukan buat saya? Dan pertanyaan-pertanyaan itu semakin menjadi suasana menjadi keruh. Karena ternyata bukan kondisinya saja yang gak enak. Tetapi secara internal di dalam diri kita, pikiran, perasaan kita pun ikut kalut di dalam. Bapak Ibu sebelum lebih lanjut, saya mau cerita sedikit tentang Joni Eareckson Tada, gitu ya. Dia lahir tahun 1949, masih hidup sampai sekarang, gitu ya. Ketika tahun 67 itu ketika dia berusia 17 tahun, dia mengalami kecelakaan ketika berenang. Joni ini, walaupun namanya Joni dia perempuan, oh, Ibu Saudara. Joni ini dari keluarga atlet, bapaknya atlet gulat gitu ya. Jadi dia itu sangat senang sekali dengan yang namanya olah fisik. Dijago olahraga apa aja dan memang dia suka bergerak gitu. Dia selalu mengisi waktu luangnya untuk dia coba olahraga apa saja. Sampai akhirnya kejadian di tahun 67 ini usia 17 tahun. Remaja, senang-senangnya bergerak, senang-senangnya coba segala sesuatu. Dia mengalami kecelakaan dan terjadi kerusakan di tulang belakangnya. Akibatnya apa? Dari leher ke bawah,
dia mengalami kelumpuhan. Bapak Ibu bisa kebayang? Orang yang gak bisa diem, gudak-gidik sana kesini gitu ya, mau coba ini, mau coba itu. Harus diam di kursi roda. Bu Evelyn bagaimana ceritanya? Diam di kursi roda. Aduh, dalam kondisi yang memang gak memungkinkan untuk bergerak itu gak enak. Apalagi dengan model dia yang suka gerak gitu ya. Lalu harus diam di kursi roda, tangan dan kakinya juga tidak bisa berfungsi secara normal. Betul-betul lumpuh dari kepala sampai ke bawah. Dengan kondisi itu dia mengalami depresi berat. Saya masih 17 tahun, belum punya pasangan. Apakah saya akan punya pacar dengan kondisi saya sekarang? Itu kan pikiran yang lumrah di seorang remaja. Bagaimana dengan sekolah saya? Bagaimana dengan impian dan cita-cita saya? Bagaimana harapan orang tua saya terhadap saya? Apa yang akan saya lakukan ke depannya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran dia. Depresi berat, berbulan-bulan ketika temannya datang dia selalu bilang, bantu saya untuk bunuh diri. Hidup ini sudah tidak punya harapan lagi buat saya. Temannya datang selalu bilang begitu. Tapi anehnya ketika dia ingin bunuh diri, kesempatan itu gak pernah datang buat dia, menurut dia. Sampai akhirnya dia capek dengan pikiran itu, tiba-tiba muncul satu pikiran. Kalau kesempatan itu gak pernah datang, apa yang Tuhan inginkan dari saya? Akhirnya sembari menjalani 2 tahun itu cukup lama Bapak Ibu, 2 tahun itu kurang lebih masa kita menjalani pandemi kemarin, selama itulah dia masuk rehabilitasi untuk terapi fisiknya. Dia mulai merenungi pertanyaan itu, apa yang Tuhan mau dari hidup yang menurut saya tidak sempurna ini. Dengan kondisi dia harus ada di kursi roda sepanjang hidupnya. Beda dengan orang yang dari lahir sudah di situ, tapi ini dia pernah mengalami kondisi sehat. Dia mengalami kondisi bugar, lalu itu direnggut dari dia. Dan dia harus ada di kursi roda. Salah satunya yang menurut dia bisa membuat dia produktif itu adalah mulut, gigi, dan mata, dan panca indera yang ada di wajahnya. Akhirnya dia mulai belajar untuk saat dia mulai cari Tuhan mau apa buat hidup saya. Dalam kondisi seperti ini Tuhan mau apa buat hidup saya. Akhirnya dia belajar melukis dengan mulutnya. Sulit sekali untuk dia menggigit kuas dan kuas itu bisa steady gitu ya, bisa tenang, akhirnya dia bisa melukis dengan baik. Itu kan enggak mudah Bapak Ibu. Coba taruh bolpen terus nulis, ini tuh juga enggak mudah gitu ya. Tapi dia melatih itu, berbulan-bulan dia melatih itu. Dan apa yang terjadi? Lukisannya itu dibeli oleh beberapa orang yang memang tahu perjuangan hidupnya. Bukan cuma melukis, dia belajar menulis buku. Karena memang itu yang sudah bisa dia lakukan waktu itu. Dia menulis beberapa buku. Buku untuk anak-anak, buku untuk remaja. Karena dia mengalami pergumulan ini ketika dia remaja. Dan beberapa bukunya itu memperoleh penghargaan dari The Evangelical Publishers Association dan dari C.S. Lewis Medal Award. Ternyata waktu bukunya dibaca, bukunya menginspirasi banyak orang. Tahun 79 dia mendirikan Joni and Friends. Joni and Friends ini adalah sebuah asosiasi sosial di mana dia mengumpulkan orang-orang yang memang mengalami kondisi fisik yang tidak sempurna. Bukan cuma dia mengumpulkan orang-orang itu yang butuh diinspirasi, butuh dicari peluang-peluang yang apa bisa ditingkatkan dari hidup yang mereka miliki, dari bakat-bakat potensi yang tetap mereka miliki walaupun kondisinya begitu. Dan bukan cuma orangnya, dia kumpulkan keluarganya juga. Dia edukasi keluarganya supaya keluarganya bisa mendukung orang-orang ini terus bertumbuh dalam bakat mereka, dalam keterbatasan mereka. Tahun 2002 Bapak Ibu,
tercatat sudah ada 500 keluarga yang dibantu oleh organisasi sosial. Wow, dari seorang yang hampir bunuh diri karena kondisi susah yang dia alami. Dari seorang yang udahlah hidup saya gak berarti gitu ya. Tapi dia bisa menemukan celah ketika dia mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dari kondisi susah saya. Bukan cuma itu, dia bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bapak Ibu, dalam kondisi-kondisi menderita, susah, tidak menyenangkan itu menjadi kondisi-kondisi yang gitu ya. Kadang orang kenapa sih harus di sini? Bisa nggak saya menghindar saja gitu ya. Tapi ada kalanya semua pintu tertutup dan mau nggak mau kita harus jalan melaluinya. Nah, sikap bagaimana yang harus diambil oleh orang percaya? Saya percaya sebagian besar orang percaya hal pertama yang harus dilakukan oleh mereka adalah mereka pasti akan berdoa. Seperti Joni ketika dia bertanya-tanya, Tuhan mau apa dari kondisi saya? Sikap pertama yang orang percaya lakukan adalah dia akan cari Tuhan untuk tanya, Tuhan apa maksud Tuhan dari kondisi saya? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di Mazmur 34, kita akan lihat ayat ini. Mazmur 34 ayat yang ke-18, silakan dibuka. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab silakan dibuka. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Ini adalah nats kita pada firman Tuhan saat siang hari ini. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Mazmur 34 ayat 18, 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Silakan duduk Bapak Ibu, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, latar belakang dari Mazmur 34 ini adalah saat Daud dikejar-kejar. Lalu akhirnya dia pura-pura menjadi orang yang tidak waras pikirannya di hadapan Abimelek. Dalam kondisi keterputusasaan Daud itu dan kondisi cemas dan takut karena takut tertangkap oleh Saul, maka Daud memunculkan ayat ini. Daud percaya kalau orang-orang benar itu artinya orang-orang yang berpihak pada Allah, orang yang mempercayai Allah, orang yang beriman kepada Allah. Pada saat orang itu berseru, Daud tahu Tuhan mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Daud percaya Tuhan melepaskan orang-orang itu dari kesesakan yang dialami. Dan ini juga yang kita yakini bersama-sama. Kita sebagai orang percaya ketika kita berada dalam sebuah kesesakan kita akan mencari Tuhan. Tuhan, saya sedang mengalami ini loh. Kira-kira saya harus bagaimana? Apa yang harus saya rasakan? Apa yang harus saya pikirkan sebagai saya orang percaya dalam kondisi seperti ini? Nah, kita akan belajar dari beberapa ayat di Alkitab saat siang hari ini Bapak Ibu. Tapi dengan dasar ayat dari Mazmur ini, kita percaya bahwa sebagai orang percaya kita punya hak istimewa untuk kita berseru kepada Tuhan ketika kita dalam penderitaan. Jangan pernah merasa bersalah ketika kita meminta dan menyatakan kondisi kita yang tidak mengenakan itu kepada Tuhan. Karena Daud pun melakukannya. Hak istimewa yang dimiliki oleh kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Kita akan belajar beberapa prinsip rohani. 4 prinsip rohani saat berdoa di tengah kesukaran. Yang pertama, kita akan belajar dari, minta tolong diklik di atas. Ya. Yang pertama kita akan belajar dari tokoh Yunus. 4 ini kita belajar dari 4 tokoh di Alkitab yang berbeda-beda Bapak Ibu. Kita melihat ternyata ada beberapa prinsip yang bisa ditarik dari 4 tokoh yang berbeda di dalam Alkitab.
Yang pertama kisah Yunus. Bapak Ibu tahu pasti ya, ketika Yunus lari dari panggilan Tuhan itu, lalu ketika dia sedang naik perahu, ada badai besar, lalu orang tahu ini karena Yunus nih, lalu dia dilempar ke laut begitu. Ketika dia dilempar ke laut, lalu ada ikan besar yang menangkap dia, Anehnya ketika masuk ke dalam ikan besar, Yunus ternyata masih hidup. Dia tidak mati ketika dia ada dalam ikan besar, perut ikan besar. Dan Yunus menaikkan doa waktu dia ada di dalam perut ikan. Yunus 2 ayat 1 mengatakan demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allah dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau mendengarkan suaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Yunus ada di dalam perut ikan, Bapak Ibu bayang gak sih dia ada di dalam perut ikan lalu ini tuh di mana gitu ya. Udah rasa baunya anyir, amis, becek semua gitu. Dia mungkin dirasa ini tuh di mana. Tapi karena dia sadar dia masih bisa berpikir dia di mana, apa yang dia rasakan, apa yang dia cium. Satu hal yang Yunus tahu, kemungkinannya saya masih hidup. Kemungkinannya Tuhan masih izinkan ada nyawa di dalam hidup saya. Nah, pada waktu Yunus berpikir begitu, Yunus tahu bahwa tidak ada orang lain di sekitar dia. Orang-orang di perahu itu sudah membuang dia ke dalam laut. Satu-satunya tempat untuk mencari jawaban dan keluar dari kondisinya adalah dia berseru kepada Tuhan. Makanya di Yunus 2 ayat 2 dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Kaunya kau besar di situ. Nah, di ayat 4 selanjutnya Bapak Ibu, Yunus berkata begini, dan aku berkata telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Oh, Ibu kebayang gak? Di ayat 2 seakan-akan dia yakin betul Tuhan pasti dengar doa saya. Tapi ketika masuk di ayat yang 4, Yunus kembali bimbang. Karena dia tahu kondisi dia itu karena memang kesalahan dia. Dia bisa terlempar dan masuk dalam perut ikan besar. Ya waktu itu saya gak tahu apakah dia baru ngeh ini saya ada di dalam perut ikan begitu ya. Itu karena kesalahan dia, karena dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Akhirnya muncul dilematis dalam pikirannya, tadi yang dia sudah percaya, dia yang sudah beriman, lalu dia muncul, saya bikin salah loh sama Tuhan. Kira-kira Tuhan masih mau tolong saya enggak ya? Oh, Ibu kebayang enggak sih waktu kita berada dalam kondisi yang ada kalanya kondisi menderita itu tanpa sadar kita lakukan karena keputusan kita. Yunus ini menjadi satu contoh yang sangat sempurna dari manusia yang gak sempurna, yang cepat mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Bukan cuma bicara tentang keputusan yang salah, tapi juga ada keinginan-keinginan daging yang tidak teratasi, tidak dimanage dengan benar walaupun sudah menjadi orang percaya. Akhirnya ketika keinginan daging itu dibuai dan menjadi dosa, dan pada akhirnya dosa itu menjadi sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Mendatangkan penderitaan dalam diri kita sendiri. Dan Yunus menjadi contoh dari orang-orang seperti itu. Dan itu menjadi satu yang normal waktu saya tahu ketika saya menderita, saya harus berdoa dan beriman pada Tuhan. Tapi di satu sisi, betul gak ya Tuhan dengar doa saya? Karena ini karena salah saya sendiri. Pergulatan-pergulatan itu ada di pikirannya Yunus. Dan orang-orang yang mungkin juga menderita karena kesalahannya sendiri. Pergulatan dinamika antara konflik, Tuhan betul gak ya punya kasih karunia terhadap orang pada saya? Atau justru ini sebetul-betul hukuman Tuhan dan saya gak akan selamat. Posisinya dia belum selamat dari perut ikan. Betul gak ya? Saya beriman dalam kondisi seperti ini.
betul nggak ya, walaupun saya melakukan kesalahan dan saya menderita karena kesalahan saya, Tuhan tetap punya kasih pada saya. Itu dilema-dilema yang berkutat di pikiran Yunus. Dan orang-orang mungkin yang menderita karena kesalahannya sendiri. Dan dalam kondisi yang seperti itu, ya, waktu nanti Bapak Ibu kalau di rumah punya waktu, Bapak Ibu baca ayat 3, 4, 5, 6, terus itu Yunus terus bimbang itu. Antara dia mau beriman atau dia menyelami kondisinya, ya ini memang kondisinya gak enak, saya dalam kondisi seperti ini, begitu terus. Lalu akhirnya masuk di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat 10 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ibu melihat dinamikanya. Waktu konflik di dalam dirinya, etis gak ya saya berdoa sama Tuhan? Iya gak sih Tuhan mau dengar doa saya? Ya kan ini penderitaan ini karena kesalahan saya sendiri sebetulnya gitu ya. Terus bolak-balik, ternyata itu bukan cuma proses baru menderita, oke udah Tuhan tolong. Enggak sependek itu. Tapi ada banyak perputaran-perputaran yang memang itu terjadi dalam pikiran Yunus. Di luar kondisinya dia gak tahu gimana caranya selamat gitu ya, di luar solusi itu. Tetapi dalam internal dirinya Yunus tuh begitu. Sampai akhirnya Yunus menang dengan imannya. Akhirnya sudahlah, mau bagaimanapun keadaan saya, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Kalau aku bernasar akan kubayar nasarku. Aku tahu pasti keselamatan tetap dari Tuhan. Yunus tetap percaya dalam kondisi seperti itu tetap ada kasih Allah buat dia. Waktu Yunus sampai pada titik itu, Yunus sampai pada kesadaran itu. Tuhan sampai pada titik, ini. Dia sudah sampai pada titik, dia sampai proses yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Apakah bisa ketika Tuhan suruh ikan itu muntahkan waktu dia ada di ayat 1, ayat 2 tadi? Bisa Bapak Ibu. Tetapi proses bergumul, mengalami dilematis antara kasih karunia dan kesadaran akan dosa, kelalaian, itu adalah satu hal yang berharga. Bapak Ibu untuk menjawab doa kita tuh Tuhan bisa saja buat. Tetapi ketika kita bergumul itu mendewasakan karakter kita. Ketika kita bergumul kita mulai melihat bahwa bagaimana iman kita bertumbuh dalam kondisi yang gak enak itu. Dan itu proses yang berharga yang Tuhan inginkan dari kita. Bahkan ketika penderitaan itu dialami karena keputusan kita yang gak bijak. Itu pun proses yang berharga yang Tuhan inginkan untuk kita jalan. Nah, hal yang pertama ketika kita dalam kondisi kesusahan, mari berdoalah tetap dengan iman. Yang kedua, bertekun di dalam doa. Ini pun kisah yang sangat populer sekali. Bapak Ibu Saudara pasti mengerti sekali tentang kisah ini. Hana dan Penina. Hana istri Imam Eli. Lalu ada Penina juga yang menjadi istri kedua Imam Eli. Nah, dikatakan di ayat Samuel 1 ayat 6 dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi karena Penina punya anak, Hana tidak punya anak. Tidak ada yang tahu sebabnya kenapa. Saya nggak tahu, mungkin mereka juga belum periksa dokter karena mungkin ilmu medis pada waktu itu belum semaju sekarang. Tapi yang jelas Penina punya anak, Hana tidak punya anak. Lalu yang dilakukan oleh Penina, dia menyakiti hatinya. Ayat ke-7 dikatakan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bapak Ibu kebayang ada beberapa hal yang digarisbawahi dari ayat-ayat ini. Jelas dikatakan Penina menyakiti. Sinonim pengertiannya diejek, lu mah gak bisa kasih anak ke Imam Eli bisa. Punya anak itu untuk kaum Ibrani Bapak Ibu, itu bukan cuma bicara keturunan biologis saja, tetapi punya anak itu bicara tentang berkat-berkat rohani.
Ketika dia tidak bisa punya anak, artinya berkat rohani untuk dia pun berhenti. Dan orang mulai mengecam di sekitarnya, ini ada apa nih? Pasti punya dosa, pasti ada yang belum beres gitu ya. Karena disangkut pautkan dengan hal yang sifatnya rohani, spiritual gitu ya. Dan itu menjadi tekanan tersendiri untuk Hana waktu dia tahu akan budaya seperti itu, ditambah lagi ejekan yang sifatnya eksplisit langsung dikasih ke dia oleh Penina. Dan itu jelas, itu bukan cuma bicara sekali. Di ayat yang ke-7 dikatakan terjadi dari tahun ke tahun. Wow, itu bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, bukan cuma sehari, sebulan gitu ya. Dari tahun ke tahun, setiap kali dia pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya, ayat 10, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi karena kebayang kondisinya begitu, dia tahu apa nilai tidak punya anak untuk orang Ibrani, ditambah ada ejekan yang diarahkan ke dia terus menerus seperti itu. Wajar sekali ketika seorang menangis, wajar sekali ketikanya hatinya pedih. Lalu dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Nanti Bapak Ibu kalau lihat di ayat yang ke-11, lihat doa dari Hana, nanti kalau ada waktu. Kalau Bapak Ibu perhatikan doa Hana, dia dalam kondisi sudah diejek bertahun-tahun, tapi doa Hana fokus pada keinginannya untuk punya anak. Dia gak bicara Tuhan hukum Penina, dia tuh udah ngejek saya gitu ya. Dia gak bicara begitu, tapi Hana fokus pada keinginannya untuk punya anak di dalam doa. Dan dia terus berdoa, terus berdoa. Kebayang itu penderitaan yang dialami bertahun-tahun gitu. Dan biasanya ada kalanya penderitaan itu terjadi di luar rumah Bapak. Ini penderitaan ini terjadi di dalam rumah tangganya dia. Jadi kebayang penderitaan itu begitu dekat dengan dia. Bapak Ibu, dari contoh Hana ini kita belajar ada kalanya hidup terlihat tidak adil. Ada 2 contoh ekstrim. Yang satu wanita yang takut Tuhan, wanita yang baik, wanita yang tidak membalas jahat dengan jahat. Tapi kok dalam kondisi begini Tuhan gak kasih dia berkat anak. Mungkin ada pertanyaan begitu. Dan satu contoh ekstrim yang lainnya, wanita yang suka julid, mungkin ya suka ejek-ejek, bahkan mungkin dari sikapnya itu belum tentu menjadi teladan untuk dia bisa membesarkan anak dengan baik. Tapi dalam kasus ini malah Tuhan kasih dia anak. Ada kalanya hidup terlihat tidak adil buat kita. Dan itu juga dialami oleh Hana. Dan itu mendatangkan penderitaan buat dia. Kenapa kondisinya seperti ini? Tapi Hana gak mau terfokus dengan kondisinya. Dia tahu memang kondisinya seperti itu. Dia tahu itu membuat dia sedih dan menangis. Tapi yang dia lakukan, saya cuma bisa berdoa. Terus menerus berdoa, terus menerus berdoa. Sampai nanti kalau Bapak Ibu baca, saya gak tulis ayatnya semua. Nanti ayat selanjutnya Imam Eli bilang, kenapa mulutnya kok komat-kamit. Karena gak diucapkan. Jangan-jangan istri saya mabok, itu ada, itu tertulis tersurat begitu. Jangan-jangan sedang mabuk gitu. Lalu Hana bilang, enggak, hati saya sedang putus asa karena perkara anak itu. Imam Eli mencoba untuk menghiburnya, kan ada aku gitu ya. Tapi bukan itu yang dicari oleh Hana. Sampai akhirnya Imam Eli bilang, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu ayat 18, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Waktu dia meyakini berkat Imam Eli atas dia, pernyataan Imam Eli sebagai janji Tuhan buat dia bahwa dia akan dapat dari Tuhan dan itu udah jawaban dari doanya dia. Maka mulai ada yang berubah dari dia. Ada jaminan yang Tuhan berikan buat dia. Dia mulai mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Bapak Ibu, Hana menjadi contoh kita bahwa
ada kalanya penderitaan tuh nggak cepat dapat solusinya. Dia berlangsung begitu lama dari tahun ke tahun, tahun ke tahun. Dan dalam kondisi begitu, ketika kita tidak bisa lagi untuk mencari problem solvingnya, ini saya harus selesaikan bagaimana. Satu-satunya hal yang bisa dicari, terus menerus berdoa. Terus menerus berdoa. Perhatikan doa kita, apakah doa kita doa yang benar di hadapan Tuhan atau tidak. Terus jaga hati kita dengan kondisi yang memang saya berdoa dengan sikap hati yang benar. Karena ada saatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan jawab. Nah, hal yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah cara prinsip yang harus kita ambil adalah menerima kondisi kita sekarang. Saya mengambil tokoh dari Paulus 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9. Ini satu nats yang juga populer Bapak Ibu ya, tentang duri dalam daging. Bapak Ibu tahu Paulus adalah tokoh yang besar. Dia menulis lebih dari setengah kitab di Perjanjian Baru gitu ya. Orang yang sangat pintar, brilian sekali begitu ya. Tapi ternyata punya satu kelemahan di dalam diri yang gak bisa hilang, yaitu duri dalam daging. Paulus menulis di 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu bisa membayangkan Paulus itu seorang rasul yang begitu aktif, dia begitu bersemangat untuk memberitakan Injil, dia begitu semangat untuk memberikan dorongan-dorongan yang bersifat spiritual bagi jemaat, untuk tulis surat di mana aja dia kirim begitu. Bahkan ketika dia ada di dalam penjara pun dia kerjakan semuanya itu. Aku bayang mungkin saja ada pikiran kenapa Tuhan duri dalam daging yang itu tidak tertulis secara eksplisit. Apakah itu sakitkah atau hal yang sifatnya psikiskah atau kekurangan-kekurangan lain tidak pernah tertulis secara jelas oleh Paulus dalam Alkitab, tapi jelas ini adalah sebuah kelemahan yang dia miliki. Dan ini menjadi ganjalan buat dia untuk dia bisa melayani Tuhan lebih maksimal. Dia sudah minta 3 kali agar duri dalam daging itu diambil daripada dia. Tapi akhirnya dia dapat jawaban Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Waktu Paulus mendapat jawaban ini, mungkin saja pikiran, aduh, berarti ada yang harus saya sesuaikan dengan kondisi saya ini, supaya saya tetap bisa melayani secara maksimal. Makanya itu luar biasanya ketika ada ayat 10 dia bilang, aku senang dan rela. Walaupun ada kelemahan, walaupun ada siksaan, walaupun ada kesukaran. Itu kan kondisi yang sebenarnya gak enak. Tapi Paulus bisa bilang, aku senang dan rela. Itu suatu hal yang gak mudah. Nah, kita akan belajar beberapa hal bagaimana sikap Paulus terhadap duri dalam daging yang dia miliki. Yang pertama, Paulus sadar akan kelemahannya. Dia nggak tipu-tipu, dia nggak mencoba mempositifkan pikirannya bahwa ini mah nanti akan lewat lah, ini mah mungkin cuma pikiran saya, enggak. Dia sadar betul kelemahan itu ada, karena dia sadar betul, dia tahu dia harus minta pada Tuhan untuk kalau memang sesuai dengan kasih karunia Tuhan, kelemahan itu diselesaikan. Dia sadar betul bahwa dia punya kelemahan itu. Lalu yang kedua akhirnya ternyata yang dia minta, dia inginkan itu tidak sesuai dengan keputusan Tuhan. Oleh karena itu dia menerima keputusan Tuhan itu. Dan yang terakhir, dia memaknai kondisinya yang memang tidak berubah secara spiritual.
Tuhan mau apa dari hidup saya? Bapak Ibu, tokoh yang ketiga ini berbeda dengan yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua, Tuhan punya kehendaknya sendiri untuk Tuhan memberikan jalan keluar buat mereka. Untuk Yunus, Tuhan bisa keluarkan dari perut ikan. Untuk Hana, Tuhan kasih anak. Tapi untuk Paulus ketika dia mau supaya duri dalam daging itu diangkat, Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Oh, kenapa begitu? Apakah Tuhan tidak adil? Tidak, kita harus ingat bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Tuhan punya rencana. Apapun kondisi kita, enak tidak enak di mata manusia, adil tidak adil di mata manusia, Tuhan bekerja di dalam. Dan itu yang coba dimaknai secara spiritual oleh Paulus. Tapi saya mau cerita sedikit tentang Horatio Spafford. Ini mungkin ada beberapa, saya ingat di waktu-waktu lalu ada pengkhotbah yang sempat bawakan kisah ini. Dia lahir 1829 sampai 1888. Dia adalah seorang pengacara. Pengacara yang cukup laris gitu ya. Dia sering menangkan banyak kasus, hidupnya cukup makmur gitu. Tahun 1871 terjadi kebakaran besar di Chicago, termasuk rumahnya. Jadi sebagian besar hartanya itu hangus dalam kebakaran ini. Dan tidak lama kemudian dalam waktu yang bersamaan dengan ini, anak putranya yang masih berusia 4 tahun kena demam berdarah dan meninggal. Ibu kebayang ya, hartanya habis, putranya, jiwa putranya pun melayang karena sakit. Kondisi duka dialami oleh Horatio pada waktu itu. Lalu dia mulai berpikir, situasinya gak enak buat dijalani. Mengembalikan, mengurus segala sesuatunya butuh waktu, menenteramkan rasa duka di dalam hati pun butuh waktu. Akhirnya dia punya ide bagaimana kalau 4 putrinya dan istrinya pergi berlibur. Mudah-mudahan dengan liburan itu bisa menghibur hati mereka. Akhirnya dia kirim mereka untuk liburan ke Inggris. Naik kapal. Ketika melewati Samudra Atlantis di tengah-tengah, kapal yang ditumpangi oleh 4 putri dan istrinya itu tabrakan, Bapak Ibu. Dikabarkan 200 orang meninggal dunia dalam tabrakan kapal pada waktu itu. Termasuk 4 putri Horatio. Sesampainya istrinya dibawa ke Inggris oleh grup penyelamat dari Inggris, istrinya mengirim telegram dengan 2 kata saja. Save alone. Selamat seorang diri. Horatio kaget. Sudah hilang putranya, hilang hartanya. 4 putrinya pun dengan tujuan dia kirim supaya liburan, ternyata harus meninggal di tengah laut. Horatio menyusul karena waktu itu dia harus bereskan dulu banyak hal berhubungan dengan kebakaran dan beberapa pekerjaannya. Ketika dia menyusul dari Chicago lalu ke Inggris menyusul untuk menjemput istrinya. Sambari membayangkan 4 orang putri yang hilang itu, 4 orang putri yang meninggal. Dia menyusun sebuah himne yang Bapak Ibu juga mungkin tahu himne ini. It is well with my soul. Tenanglah, tenanglah jiwaku. It is well with my soul. Lagu itu lagu yang sangat populer Bapak Ibu. Waktu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bait-baitnya itu berbunyi demikian. Saat kedamaian bagaikan sungai hadir di jalanku. Saat itu juga saat duga bagaikan ombak laut bergulung. Apapun nasibku, Engkau telah mengajariku untuk mengatakannya. Baiklah, baiklah dengan jiwaku. Baiklah, baiklah
dengan jiwa. Ucapan iman yang percaya bahwa dalam kondisi-kondisi terburuk yang dia alami, jiwanya akan tetap baik-baik saja. Pasti rasa duka itu menimbulkan banyak marah, protes, kecewa terhadap keadaan. Itu satu hal, fakta yang gak bisa dipungkiri. Tapi di sisi lain dengan imannya, Horasio percaya bahwa kondisi apapun Tuhan turut bekerja. Ketika badai ombak penderitaan menggulung dalam hidupnya, baiklah jiwa. Bapak Ibu, ada penderitaan yang kita gak pernah dapat solusinya dan itu harus terus kita alami. Dan itu juga yang dialami oleh Paulus. Itu juga yang dialami oleh Horasio. Anaknya sudah pergi gak akan kembali. Tapi bagaimana kita yang menjalaninya bisa berdamai dengan kondisi itu. Menerima kondisi itu. Bahwa memang jawaban yang saya inginkan itu gak akan pernah datang pada saya. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus dan Horasio. Bali beriman, berdoa terus menerus dan menerima keadaan. Langkah yang terakhir, selaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46. Ini kisah juga yang sangat-sangat familiar buat kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus harus berdoa di Bukit Zaitun, Taman Getsemani, gitu ya. Ini adalah isi dari doa Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu mungkin pikir, loh itu kan belum penderitaan, Tuhan belum menjalani penderitaan untuk perjalanan ke Golgota. Tapi dengan pengetahuan ilahi yang dia miliki, maka penderitaan yang harusnya datang nanti, itu sudah menjadi bagian dari penderitaan sekarang. Kondisi peluh titik darah tetesan yang keluar itu, peluh yang seperti titik darah itu adalah kondisi penderitaan yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Dan dia tahu ini adalah pilihan yang harus diambil dan harus dijalani. Makanya Tuhan Yesus bilang, jika itu yang Tuhan inginkan, biar kehendak-Mu lah yang terjadi. Menselaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Itu adalah satu-satu langkah. Jika kita tidak tahu apa yang harus terjadi di depan, apa yang akan kita jalani ke depan, kita hanya bisa mempasrahkan diri pada yang tahu yang ada di depan, yaitu Tuhan sendiri. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, tetap ada ruang yang Tuhan berikan untuk kita meminta. Karena ketika ruang itu kita jalani, kita bisa melihat dinamika-dinamika yang muncul di dalam diri kita karena penderitaan yang kita alami. Dan bagaimana kita merespon dinamika-dinamika reaksi yang muncul di dalam diri kita. Ini belum bicara tentang solusi terhadap penderitaan itu. Dan waktu kita mengerti respon itu, kita mengerti bagaimana iman kita bertumbuh saat kita mengatasi respon-respon itu. Pada saat itulah Tuhan tersenyum melihat kita. Dia tahu bahwa penderitaan yang kita jalani itu tidak hanya mendatangkan hal-hal yang memang buruk buat kita. Tapi dia mengasah iman kita. Dia mengasah karakter kita. Pada waktu kita menselaraskan diri kita pada kehendak Tuhan. Kita belajar 4 hal, 4 prinsip dalam berdoa ketika kita mengalami penderitaan. Yang pertama, mari punya iman. Bertekunlah ketika berdoa. Saudara punya ruang itu. Saudara punya hak istimewa. Nggak usah dicari positif-positif. Memang kondisinya itu nggak enak buat dijalani. Akui itu. Ketika saudara mengakui itu, saudara bisa menerima kondisinya begini Tuhan.
Tapi jangan lupakan iman. Tapi saya tahu di tengah kondisi saya yang memang apa adanya ndak enak begini. Saya tahu Tuhan tetap punya kasih. Tuhan tetap punya rencana. Tuhan tetap bekerja. Oleh karena itu mari juga sediakan ruang. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi di atas kondisi penderitaan kita. Demikian firman pada saat siang hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur atas firman yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami tahu ada kalanya penderitaan itu menjadi penderitaan yang mungkin begitu berat untuk kami jalani. Bahkan mungkin ada penderitaan-penderitaan yang memang tidak memiliki ujung yang bahagia untuk kami Tuhan. Tapi di atas segala yang kami jalani, segala yang kami alami, kami tetap ingat bahwa ada hak istimewa kami untuk berseru pada Tuhan. Hak istimewa kami untuk cerita pada Tuhan. Dan kami tetap ingat bahwa dalam kondisi itu Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi itu Tuhan tidak diam. Dalam kondisi itu Engkau tidak tidur Tuhan. Engkau tetap bekerja melalui penderitaan kami. Ajar kami menerima kondisi itu. Sembari terus beriman bahwa Tuhan punya kehendak yang jauh lebih hebat. Jauh lebih luar biasa. Dari keinginan yang kami harapkan terhadap kondisi penderitaan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pernahkah saudara bertanya, adakah hubungan antara keselamatan dan bergereja? Atau adakah yang pernah mendapat pertanyaan, apakah orang yang diselamatkan harus bergereja? Atau apakah orang yang tidak bergereja bisa kehilangan keselamatan? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan saudara dapatkan dalam pertemuan Biblical Night bulan Juni. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ajaran keselamatan yang bertema Salvation and Church. Di dalam pelajaran ini kita akan membahas ajaran Alkitab tentang hubungan antara anugerah keselamatan dan gereja. Pertemuan Biblical Night ini akan diadakan tanggal 27 Juni 2024, hari Kamis pukul 7 malam via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara. Kalau saudara perhatikan bulan ini, seluruh bulan ini dari minggu pertama ada 5 minggu ya bulan ini. Topik atau tema khotbah semuanya dengan tema doa. Tentu dengan harapan supaya kehidupan doa kita semua boleh makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ya, saudara, pengumuman pada hari ini adalah minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menerima
sakramen perjamuan kudus. Jadi saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan yang begitu besar apabila kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Minggu depan jadi ada perjamuan kudus, dan sebelumnya ada satu kebiasaan yang baik buat kita, yaitu kita adakan doa puasa secara korporat di rumah masing-masing, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Baik saudara, kita berdoa juga untuk sebentar setelah kebaktian KU2 kan ada doa pengerja di basement ya. Untuk semua pengerja pelayan Tuhan diharap untuk hadir, dan kita berdoa bersama-sama untuk gereja Tuhan dan untuk semua pelayanan kita semua. Dan juga saudara, kita berdoakan untuk retret yang diadakan, retret dari komisi yang diadakan setelah doa pengerja sampai besok hari Senin, besok siang. Nah, kita doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar ya. Mari saudara, saya undang untuk kita bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Pada bulan ini Tuhan, kami sudah banyak mendengar firman Tuhan tentang doa. Kami berdoa Tuhan supaya kehidupan doa kami boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang dalam masa-masa sekarang ini, masa peralihan untuk pemerintahan yang baru, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan tenang, dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan doa pengerja sebentar dan juga retret dari komisi, pengurus komisi yang diadakan hari ini dan sehingga besok siang. Kami berdoa untuk perjamuan kudus pada minggu depan. Persiapkan diri kami semua, tubuh, jiwa, dan roh kami semua untuk menerima berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Juga kami akan bersatu bersama-sama dalam doa puasa secara korporat pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami baik secara pribadi, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati kami sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Bapa, 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 Bapa
Pernahkah saudara bertanya, adakah hubungan antara keselamatan dan bergereja? Atau adakah yang pernah mendapat pertanyaan, apakah orang yang diselamatkan harus bergereja? Atau apakah orang yang tidak bergereja bisa kehilangan keselamatan? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan saudara dapatkan dalam pertemuan Biblical Night bulan Juni. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ajaran keselamatan yang bertema Salvation and Church. Di dalam pelajaran ini, kita akan membahas ajaran Alkitab tentang hubungan antara anugerah keselamatan dan gereja. Pertemuan Biblical Night ini akan diadakan tanggal 27 Juni 2024, hari Kamis pukul 7 malam via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.